Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Rek! Tegak! Rek! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 30 Juni tahun 2026 dengan tahun 2025 dengan jumlah ASN 3.714, hadir 2.722, tidak hadir 1.142, keterangan 105 orang tugas, 50 orang cuti, 62 orang sakit, tanpa berita 788. Selanjutnya siap mengikuti apel. Kembali ke tempat. Amanat pembina apel. Pasukan silakan. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Rek. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yang saya hormati para pimpinan OPD serta seluruh anggota ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadirin sekalian. Pagi ini kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Pembinaan Rumah Tangga sekaligus Kepala BKKBN, karena hari ini adalah Hari Keluarga Nasional, hanya tidak dilaksanakan secara terpusat, tapi kita diminta untuk membacakan sambutan Menteri pada apel pagi hari ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia selalu. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32. Sebuah momentum penting untuk merefleksikan peran keluarga dalam pembangunan bangsa. Tahun ini tema yang kita ambil adalah dari keluarga untuk Indonesia maju. Perhatikan, kalau sudah pimpinan bicara di depan, jangan lagi kutak korek sana korek sini, ngobrol kiri kanan, perhatikan semuanya ke depan. Keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan untuk bersaing di era global. Oleh karena itu, pembangunan keluarga menjadi sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan revolusi teknologi harus kita hadapi dengan bijak. Sementara itu, pada saat yang sama, kita juga memiliki momentum berupa bonus demografi dan kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan bangsa. Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh. Oleh karena itu, kita perlu melaksanakan pembangunan keluarga
melalui berbagai program, kegiatan, dan langkah kebijakan yang pro keluarga. Beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan bekal keterampilan yang berkualitas akan membantu keluarga untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sehingga dapat bersaing di era global. Pada saat sekarang, kita juga perlu mengingatkan agar anggota keluarga tidak terpapar pengaruh negatif dari teknologi digital, sehingga mereka tidak boleh didominasi oleh akses berlebihan terhadap gawai dan gadget melebihi interaksi dengan keluarga mereka. Kita harus waspada karena handphone sekarang sudah seperti menjadi keluarga baru bagi kita. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai handphone sebagai bagian dari teknologi justru mengatur kita, bahkan menghancurkan kita. Melainkan kitalah yang harus pandai-pandai mengatur handphone. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan. Kesehatan yang baik akan membantu keluarga untuk hidup sehat dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Kita perlu terus memberikan pencerahan dan layanan agar setiap anggota keluarga tumbuh dalam standar kesehatan yang baik sejak lahir hingga tua. Dalam kaitan ini kita harus mencegah agar jangan ada bayi yang lahir stunting, serta memberikan perhatian penuh kepada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ekonomi. Setiap keluarga memiliki fondasi ekonomi yang kuat akan membantu keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kita juga harus membantu setiap keluarga agar memiliki tingkat pendapatan dan potensi ekonomi memadai agar mereka paling tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk dalam hal ini perhatian juga perlu kita berikan kepada penduduk lansia agar mempersiapkan diri sehingga tetap sehat dan produktif di hari tua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan keluarga. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu meningkatkan komitmen dan kerjasama multi pelaku antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan harmonis. Beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah: 1. Mengembangkan program-program pro keluarga. Program-program yang pro keluarga akan membantu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kita harus mengedukasi keluarga agar memiliki kemampuan adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. 2. Meningkatkan anggaran untuk pembangunan keluarga. Anggaran yang memadai akan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas program-program keluarga. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan stakeholder. Kerjasama dengan stakeholder lainnya akan membantu pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program pro keluarga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) dalam upaya melaksanakan dan mewujudkan Asta Cita Presiden memiliki program strategis yang dinamakan dengan istilah Quick Win, yang terdiri dari 1 genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, yaitu upaya berbasis gotong royong untuk mengatasi stunting di Indonesia yang menghubungkan orang tua asuh dengan 1 juta keluarga berisiko stunting, dengan memberikan dukungan nutrisi, non-nutrisi, serta bantuan dukungan lainnya maupun pemantauan kesehatan selama 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan angka
prevalensi stunting di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, yaitu kegiatan penyediaan tempat penitipan anak dengan pendampingan pengasuhan yang terstandarisasi secara nasional. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penitipan dan pengasuhan anak, terutama bagi orang tua yang bekerja, sekaligus menjawab tantangan atas fenomena child free, karena memiliki anak dianggap menambah beban keluarga. Yang ketiga, GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, sebuah kegiatan yang ditujukan untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak, pendampingan remaja dan pra-remaja untuk menciptakan generasi yang berkualitas, memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, optimis, dan berdaya saing, siap menghadapi tantangan masa depan, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Yang keempat, Sidaya, Lansia Berdaya, berupa upaya pendampingan bagi keluarga lansia dan oleh lansia itu sendiri melalui kepedulian dan peran serta multisektor agar lansia menjadi tangguh, sehat, mandiri, serta merasa aman dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat dan potensinya. 5. Super Apps Keluarga. Super Apps Keluarga yang merupakan layanan platform digital yang terintegrasi untuk berbagai layanan terkait kependudukan dan persoalan keluarga, termasuk informasi, konsultasi, dan data yang relevan. Bapak Ibu yang berbahagia, melalui momentum Harganas ke-32 tahun 2025 ini, mari kita perkuat kolaborasi, integrasi program, serta inovasi layanan untuk menjangkau keluarga-keluarga yang paling membutuhkan. Karena membangun Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga yang hari ini kita dampingi dan berdayakan. Akhir kata, saya ucapkan selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 tahun 2025. Mari kita jadikan keluarga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan tangguh. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua dan seluruh keluarga Indonesia. Amin. Demikian sambutan dari Bapak. Apa tepuk tangan semua? Belum selesai tepuk tangan. Demikian sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merangkap Kepala BKKBN tertanda Dr. Wihaji SAG MPD. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, demikian sambutan dari Bapak Menteri yang kemarin datang ke Rote dan selanjutnya harusnya ke Lembata dan Larantuka, tapi karena cuaca, karena erupsi Lewotobi, jadi akhirnya beliau batal ke sana. Ya. Tapi kalau kita tadi mencermati sambutan beliau, ya memang
sangat betul, ya. Perhatikan sini, jangan lihat-lihat kau punya kantong itu. Kalau memang kantong kosong ya tetap aja kosong, tidak akan ada yang isi. Keluarga adalah pondasi di dalam membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara. Keluarga yang baik, keluarga yang sehat jasmani, rohani, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, ini akan memperkuat ketangguhan bangsa. Karena itu, ya, bagi yang sudah berkeluarga, apalagi keluarga-keluarga baru, ya, anak masih kecil-kecil, atau yang masih dalam kandungan, ini supaya betul-betul dijaga, diperhatikan, diberikan gizi, makan minum yang mengandung nutrisi. Ya, dalam berbagai kesempatan, ya, kalau di depan masyarakat, saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, setelah menjadi orang tua, maka kebutuhan anak kita menjadi prioritas. Ya, kebutuhan anak, orang tua harus mau berkorban untuk kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu dimulai sejak ibu hamil, berikan makan nutrisi yang cukup, ya, sehingga anak itu tumbuh sehat sejak dalam kandungan sampai dengan lahir, sampai dengan umur 1000 hari. Itu menurut ilmu kedokteran itu seperti itu. Kebanyakan kita masih mementingkan diri kita sendiri. Kalau saya ngomong di kampung-kampung itu begitu. Tapi ini sama juga untuk semua yang ada di sini. Kenapa? Setiap hari itu kita menghabiskan uang untuk rokok, untuk sirip pinang, untuk miras. Ya. Kalau tambah yang hobi judi untuk judi, berapa banyak uang yang habis. Sementara kita biarkan anak kita tumbuh dalam kekurangan, keterbatasan. Padahal uang ada. Nah, jadi ini adalah kemampuan memanage uang dan kemauan untuk mengorbankan diri bagi kepentingan anak. Kalau anak itu tumbuh besar, tumbuh sehat, tumbuh cerdas, sekolah baik, kemudian dia menjadi orang sukses, mendapatkan pekerjaan yang baik, tentu kita sebagai orang tua bangga. Betul tidak? Tapi sebaliknya, kalau anak ini tumbuh tidak sehat, ya, sakit-sakitan, kemudian sekolah juga tidak bisa menyelesaikan sekolah dengan baik, maka tentu bagi orang tua yang punya hati, dia akan merasa sangat berdosa, ya, karena Tuhan menitipkan anak tapi tidak dapat diurus dengan baik. Ya, saya harap seluruh ASN Pemprov NTT ini dapat mengurus keluarganya dengan baik, memprioritaskan, ya, kebutuhan anak, terutama kebutuhan gizi, kebutuhan sekolah, kebutuhan pakaian dan sebagainya, sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang kuat, yang tangguh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan, tongkat estafet pembangunan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua adalah memperhatikan orang tua atau lansia. Ya, dalam sambutan tadi intinya itu dua, satu itu, yang kedua itu adalah lansia. Ya, jangan lupakan orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kalau sudah pisah rumah, luangkan waktu
untuk mengunjungi orang tua, memperhatikan kebutuhan mereka, ya, dan ya membagi waktu untuk bisa ngobrol, bercerita, ya minimal seminggu sekali datang mengunjungi orang tua. Nah, menurut saya itu hal yang sangat bagus. Nah, itu sama juga kita memperkuat keluarga kita. Jadi dari anak-anak sampai orang tua semua kita perhatikan dengan baik. Orang tua kandung maupun mertua, ya, ini juga harus kita perhatikan dengan baik, karena kita semua nanti jadi lansia. Siapa yang pakai obat pemuda terus sepanjang masa? Kita juga akan jadi lansia. Menyiapkan diri untuk jadi lansia, kita dari sekarang sudah memperhatikan orang tua kita, ya, kita memperhatikan para lansia, bahkan kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bawa anak kita mengunjungi orang tua, mengunjungi mertua, atau keluarga-keluarga yang lain yang sudah lanjut usia, sehingga mereka itu merasa terhibur, ya, mereka merasa terhibur. Saya saja sudah merasa lansia karena di rumah cuma berdua. Nah, tapi kalau orang lain datang bertamu, ya kan, terus ngobrol, bercerita, itu kan suasananya akan jadi hangat, jadi segar. Begitulah, ya, kita memperhatikan para lansia. Di tempat-tempat ramai kalau ada lansia, berikan mereka prioritas, ya, berikan mereka perhatian. Kalau di Jepang itu, ya, itu di setiap ruang-ruang publik itu selalu disiapkan disiapkan fasilitas khusus untuk lansia. Setiap minggu itu ada satu tempat di tengah kota itu yang melaksanakan konser hiburan untuk para lansia, ya, siang hari. Dia mulai dari jam 10 sampai jam 2. Ada band, ada hiburan-hiburan kepada lansia. Di tempat-tempat penyeberangan itu ada khusus untuk lansia, bahkan untuk disable, anak-anak yang punya kebutuhan khusus, itu sangat diperhatikan di sana. Itulah bangsa yang maju, ya, bangsa yang berbudaya tinggi. Salah satu bangsa yang berbudaya tinggi itu adalah Jepang, karena mereka sangat memperhatikan orang tua dan anak-anak serta disable. Nah, hari keluarga ini refleksi bagi kita untuk melihat kembali apakah kita sudah memperhatikan keluarga kita dengan baik, memperhatikan istri, suami, anak-anak kita dengan baik, memprioritaskan mereka atau belum. Kalau belum, mulai sekarang, jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Kita lebih mengutamakan kepentingan diri, kesenangan diri daripada kesenangan keluarga, kebahagiaan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Dan yang kedua adalah penghargaan, penghormatan terhadap orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta supaya semuanya disiplin waktu lagi nih. Ya, saya masuk, yang lain sudah berdiri, yang lain masih berlari-lari, masih isi absen, ya. Itu kalian menyulitkan teman kalian. Jadi coba belajar disiplin. Apel jam 7.30.
ya sebelum jam 7.30 sudah harus ada di sini. Supaya sebelum jam 7.30 ada di sini, harus memperhitungkan jarak dari rumah sampai ke kantor ini, tempat apel ini berapa. Kalau jaraknya itu 15 menit, maka 7.10 atau jam 7 sudah dari rumah. Kalau jaraknya 15 menit, datangnya sudah jam 7:20 dan 15, pasti terlambat. Di Jakarta itu, ASN itu ada jemputan bis. Jadi mereka semua tunggu di satu tempat, baru dijemput bis. Yang terlambat ya naik angkot. Nah, di situ diperlukan kedisiplinan. Karena rumah tinggal di Jakarta itu seperti kita di Mabes Polri itu jauh-jauh. Kalau orang teman-teman saya tinggal di Cibubur, di Depok, itu berangkat kantor tuh jam 5:30 pagi. Datang sampai kantor mereka tidur setengah jam. Habis itu baru ikut apel pagi. Karena tiap pagi apel pagi, kalau di polisi itu tiap pagi, bukan seminggu sekali kayak kita gini. Jadi berangkat subuh-subuh dari rumah. Karena kalau terlambat berangkat, orang di Cibubur, di Bekasi, kalau dia berangkat jam 6, butuh waktu 2 jam sampai di Mabes. Dia harus berangkat tuh paling terlambat tuh 5.30. Tapi kebanyakan jam 5 sudah berangkat. Sampai di kantor tidur. Pas mau apel baru bangun. Nah, begitu. Nah, kita kan di sini kan jarak cuma dekat-dekat. Paling jauh juga setengah jam dari kantor. Kalau tinggal di Babau sana. Kalau cuma di lingkungan Kota Kupang kan dekat. Jadi saya minta supaya disiplin ini dijaga, dilaksanakan. Sanggup? Ya, yang ketiga, kita sedang gencar untuk meningkatkan PAD kita. Ya, meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Karena 30% dari postur anggaran kita ini dari daerah dan 70% itu dari pusat. Sehingga kita sulit untuk melaksanakan program-program kita. Ditambah lagi dengan sekarang penerimaan CPNS berapa kemarin, 1.380, tambah dengan P3K 9.318. Bayangkan ya, kita ada tambahan hampir 11.000, dan itu digaji oleh kita PAD. Jadi PAD kita ini semuanya nanti kira-kira 50% itu terserap untuk belanja pegawai. Berarti untuk belanja modal, untuk pembangunan itu tinggal 50%. Kalau PAD kita 1,3 triliun dan 50% dipakai untuk belanja pegawai, 50% untuk belanja modal dan lain-lain, maka ini sangat-sangat kecil. Ya, sangat kecil. Uang taruhlah berapa tuh jadinya? Taruhlah 700 miliar ya, untuk belanja modal 1 NTT 22 kabupaten kota ya, kira-kira 50-an pulau-pulau berpenghuni. Anda bisa bayangkan ya, kalau berapa 700 miliar punya pribadi sendiri, tiap hari jalan-jalan aja, tidak usah kerja. Tapi kalau untuk membiayai 5 juta jiwa, ini sangat kecil. Karena itu
kita bekerja keras, kita membuat rencana untuk bagaimana kita meningkatkan PAD kita, supaya kita lebih banyak bisa membangun. Nah, ini perlu saudara-saudara sekalian ketahui. Ya. Karena itu bekerja harus lebih rajin, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja sama, ya, bekerja jujur dan tulus, bekerja dengan kreativitas dan inovasi, ya, bekerja dengan kreativitas dan inovasi. Kemarin hari Jumat, ya, saudara-saudara sekalian libur. Nah, pimpinan OPD dengan beberapa eselon 3, ya, beberapa eselon 3 bekerja, ya, dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore. Saudara-saudara yang lain libur, tapi unsur pimpinan bekerja. Nah, dalam pelaksanaan nanti tentu tidak bisa hanya gubernur, wakil gubernur, atau pimpinan OPD, tapi seluruh anggota ini harus betul-betul bisa menunjukkan kontribusi yang maksimal. Ya, nanti kita akan seleksi, ya, masing-masing pimpinan OPD. Saya minta nanti lihat anggota-anggota yang produktif ini supaya diperhatikan, diberikan promosi. Kemudian dilihat pekerjaan. Kalau yang tidak produktif, malas-malasan, ya, izin melulu, jam 10 sudah hilang, nanti datang lagi jam 3. Ini pimpinan OPD dan para kasub kabit, para kabit ke kabak ke, ini perhatikan. Bila perlu nanti yang begitu-begitu diproses sidang oleh BKD, ya, oleh BKD, ya, diberikan peringatan dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, karena kita ini adalah motor pembangunan. Ini saudara-saudara ingat, ya, ASN atau birokrat ini adalah motor pembangunan. Gaji dapat, TPP dapat. Nah, imbalannya tunjukkan kerja yang baik. Ya. Jangan bilang gaji cukup. Pak Wagub omong enak karena gaji besar. Gaji besar dari mana? Gaji cuma 6 juta. Wagub ini gaji cuma 6 juta. Ya, memang ada tunjangan. Tapi dulu waktu saya jadi Letnan 2 habis dilantik, itu tahun 89, gaji saya itu 96.000 rupiah waktu itu, ya. 96.000. Dari 96.000 setiap bulan saya kirimkan untuk adik saya yang kuliah 50.000. Jadi saya tinggal pakai 46.000. Coba. Jadi kita juga mengalami situasi-situasi sulit, ya. Saya, Pak Gub, kita mengalami hal tersebut. Tapi yang penting adalah bagaimana kita satu bersyukur, ya. Bersyukur pada Tuhan saya masih punya pekerjaan. Itu doa saya selalu begitu. Terima kasih Tuhan, pekerjaan yang Tuhan masih berikan kepada saya. Ada jutaan orang mencari kerja, jutaan orang mencari kerja.
mau yang S1, S2, S3. Ada seorang S2 saya baca di koran, dia 200 kali melamar di 200 tempat, tidak ada yang terima. Testimoni seorang pencari kerja. Waktu job fair di Jakarta, itu datang ratusan ribu orang berdesak-desakan. Ya, mungkin Anda lihat di medsos, sehingga di situ ada captionnya, bagi mereka yang merasa lelah karena bekerja, lihatlah mereka yang lelah mencari kerja. Nah, ini perlu kita renungkan semua. Mari kita mensyukuri apa yang ada, kemudian memberikan imbalan apa yang kita terima dari negara dengan bekerja keras, bekerja tulus, bekerja jujur. Jangan hilang-hilang, datang sebentar di kantor hilang, itu sangat tidak bagus. Kalau Anda lakukan ini semua, maka saya yakin kita bisa mencapai target yang kita canangkan, ya, untuk tahun 2026 itu kenaikan PAD kita bisa 100%. Target kita tahun 2026 PAD kita 2,8 triliun. Ya. Bagaimana? Sanggup? Woi, sanggup? Harus sanggup. Harus tunjukkan tekad, komitmen. Ya. Nanti hasilnya bagaimana? Kita lihat, tapi tunjukkan dulu kesanggupan kita. Ini hal-hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat bekerja di minggu yang baru ini. Syukuri apa yang ada, berikan yang terbaik dari diri kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam. Selesai. Siap. Gerak. Doa bersama oleh petugas. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat dan karunia-Mu, kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini, kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami pada hari ini ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala pertentangan, perbuatan jahat serta dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku, dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran, dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan, demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Ya, doa yang sangat bagus kata-katanya, ya. Semoga ini memicu kita dalam kerja. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel bersama telah dilaksanakan.
Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan.